Tudingan ada orang besar yang membackingi kisruh dugaan kasus ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo kini berbuntut somasi dari Roy Suryo CS pada Jokowi. Melalui tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan juga aktivis, Jokowi diminta menarik ucapannya karena dianggap membuat gaduh. Sekelompok pelajar sekolah menengah kejuruan melakukan penyiraman air keras ke pelajar lain yang tengah melintas di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Satu orang korban dirawat di RSCM dengan luka bakar di bagian wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda saksikan layar kaca ini betapa api begitu membakar tempat bengkel mobil di perumahan Ciledug Indah 2, Kota Tangerang, Banten pada Senin malam yang ludes terbakar api. Api nampak dengan cepat melahap seluruh isi bengkel reparasi mobil di perumahan Ciledug ini. Banyaknya benda yang mudah terbakar seperti misalnya thinner dan juga cat mobil membuat api dengan cepat membesar. Menurut warga, kebakaran berawal dari korsleting dari kabel kompresor yang terkelupas, kemudian menyambar ke ban bekas. Api yang meludeskan bengkel tersebut dapat dipadamkan beberapa jam kemudian dengan menerjunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Sementara itu, pemirsa, kebakaran juga melanda ruko di area Mangga 2 Square di wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Asap hitam tebal Anda bisa saksikan di layar kaca ini membumbung tinggi di kawasan Mangga 2 Square pada Senin siang. Tugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi berjibaku memadamkan api yang diduga asalnya adalah dari lantai 5 bangunan tersebut. Sebanyak 17 unit mobil dan 60 lebih personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sulitnya akses ke titik api menjadi kendala. Menurut salah satu karyawan, sebelum api berkobar, terdengar suara ledakan dari lantai 5 yang merupakan toko elektronik. Sementara itu, penyebab kebakaran masih diselidiki oleh Polsek Pademangan. Dugaan sementara, pemirsa, kebakaran ini disebabkan oleh korsleting listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa. Selamat pagi. Tiba-tiba ada seorang pria bersuara dari sekian rentetan pemberitaan yang dibawakan oleh suara perempuan. Itu dia. Memang yang hero kan disimpannya di belakang. Oh iya. Nah, gitu kan. Sayangnya udah tutup, hero ditutup. Oh bukan supermarket, bukan supermarket. Bukan. Gimana hari ini pink gimana? Iya, tapi saya nggak punya baju pink, jadi saya mencari padanan yang. Terima kasih, niatnya udah dicatat. Sedikit sama gitu ya. Kayak butuh pantun nih pagi-pagi. Belum ditransfer ke sini. Ya udah kita tahan dulu lah ya. Oke, gitu. Oke, kita akan hadirkan rangkaian informasi pembuka di awal kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi ya. Tadi ada informasi kebakaran. Betul. Nah, ini ada 4 orang pelajar yang ditetapkan sebagai tersangka, pemirsa, dalam kasus penyiraman air keras terhadap seorang pelajar lainnya di Jalan Sungai Bambu di Tanjung Priok, Jakarta Utara yang terjadi pada Senin siang. Jadi keempat tersangka ini memiliki peran yang berbeda-beda. Ada AR yang berperan sebagai eksekutor, artinya menyiram ya berarti ya. Lalu YA sempat juga memukul korban pada saat kejadian. Dan JBS serta MA ini turut andil dalam membeli air keras. Jadi selain tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian yang digunakan pelaku saat melakukan aksi penyiraman tersebut. Ya, Kadit Reskrim Polsek Tanjung Priuk juga mengatakan sebenarnya air keras tersebut ini didapat para tersangka dari media sosial. Dia beli di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Niat memang betul. Dengan harga Rp70.000. Jadi hingga saat ini polisi masih menyelidiki kasus tersebut lebih lanjut dengan memeriksa
penjual air keras. Mengapa kemudian air keras ini bisa dibeli bebas begitu ya oleh anak-anak di bawah umur? Dan yang mirisnya juga 3 orang dari tersangka total 4 ini masih di bawah umur kabarnya. Kok sudah terfikir ya masih anak-anak mau melukai orang lain? Itu sekali lagi ini tindakan yang nggak lucu dan nggak patut untuk ditiru ya. Kita beralih ke informasi lain. Nah, kalau yang ini pemirsa, ini ada dugaan karena sakit hati begitu ya, seorang pelajar SMK tewas setelah dibacok oleh rekannya sendiri di kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku berhasil ditangkap setelah mencoba melarikan diri. Jadi korban ini harus kami samarkan gambarnya karena tergeletak dengan bersimbah darah yang cukup banyak setelah dilakukan pembacokan di sebuah bengkel di kawasan Cibiru, Kota Bandung. Korban atas nama Zaki Anugrah merupakan pelajar SMK yang tengah magang di bengkel tersebut, Vi. Kemudian rekannya sendiri menyakiti dirinya, ini rekannya berinisial TN dengan sebilah celurit yang diambil dari bengkel. Meski sempat melarikan diri, tapi polisian berhasil menangkap pelaku di kediamannya. Dari pemeriksaan terungkap motif pelaku melakukan pembacokan sakit hati terhadap korban. Pelaku ini menuturkan korban pernah melakukan penganiayaan ya terhadap dirinya. Jadi ini pernyataan pelaku ini akan terus didalami oleh para penyidik tentunya di Mapolrestabes Bandung. Ya apapun itu kan nggak dibenarkan ya dibalas dengan tindakan kriminal semacam ini. Satgas Pangan Polres Sidoarjo beserta Polda Jawa Timur pemirsa ini menggerebek sebuah pabrik beras premium oplosan di Desa Keper, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pabrik beras berada di kawasan padat penduduk, menggunakan mesin dari luar negeri untuk memproduksi beras premium yang dioplos. Pabrik yang mengatasnamakan CV Sumber Pangan mampu memproduksi beras premium oplosan 14 ton per harinya. Dari pemeriksaan, pelaku ini mengoplos beras pandan wangi dengan beras biasa. Dengan perbandingan 1 kilo beras pandan wangi dicampur dengan 10 kilo beras biasa yang diperoleh dari petani. Hasil produksi beras premium oplosan dipasarkan ke sejumlah pasar di wilayah kota Sidoarjo dan Pasuruan. Ini oplosannya sih sadis sih dia, 1/10 VDV. Jadi untuk mengelabui konsumen, pelaku mengemas beras premium oplosan dalam kemasan 5 kg dan 25 kg dengan merek SPG yang dibubui tulisan Standar Nasional Indonesia SNI dan juga tulisan halal yang jelas-jelas tidak SNI tentunya ya. Jadi selain mengamankan seorang pelaku selaku pemilik pabrik, polisi juga mengamankan ratusan kemasan beras premium oplosan kemasan 5 kg dan 25 kg, sejumlah peralatan mesin produk dan juga sebuah kendaraan pengangkut. Nah, yang ini nih ada yang ramai juga diperbincangkan ya. Ini bukan toko sepeda motor begitu ya, tapi ada sebuah gudang yang berada di Desa Seirotan, Kecamatan Percut Setuan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ini menjual ratusan sepeda motor bodong alias tidak memiliki surat kendaraan. Yang resmi gitu. Betul, tapi kok tipenya kok mirip semua ya? Itu dia. Iya kan? Jadi informasinya ya, ini per unitnya dijual dengan harga 15 juta rupiah. Warga ini berbondong-bondong datang ke lokasi gudang tempat ratusan sepeda motor tersebut disimpan. Dalam 2 hari seluruh sepeda motor ini habis ludes terjual. Jadi usut punya usut, ternyata ratusan motor yang dijual ini adalah bekas banjir yang didatangkan dari luar daerah. Kepala Dusun 11 menjelaskan pihak kepolisian dari Polda Sumatera Utara sudah menutup gudang tersebut ya dan mengamankan sejumlah barang bukti, ya ini sepeda motor bodong ini. Kabarnya jumlahnya tuh ratusan ya kabarnya. Vi, itu dia Vi, ratusan Vi. Kalau bisa dijual 15.000 mah ada kayak kacang Vi, orang harganya kan 20 sampai 30 juta. Itulah ya kan? dia ya. Setengah harga siapa yang nggak mau, tapi ternyata ya bekas banjir. Bekas banjir. Servisnya juga mahal juga. Dijual di bawah harga, surat-surat tidak dilengkapi. Nggak nyaman juga bawa motor kayak gini ya. Pasti Vi. Oke pemirsa, ini kita beralih ke informasi lain. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut 6 tahun penjara terhadap musisi senior Faris RM atas kasus penyalahgunaan narkotika. Dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pemirsa, JPU ini membacakan tuntutan terhadap musisi Faris RM. Faris dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan dan kepemilikan narkoba jenis sabu. Ya, musisi legendaris tersebut itu pun dijerat dengan pasal 114 dengan tuntutan 6 tahun penjara.
Terkait tuntutan ini, kuasa hukum terdakwa mengaku keberatan sebenarnya karena tidak tepat dengan penerapan pasal. Menurutnya, ini memang tidak tepat pasal yang disangkakan oleh jaksa, sehingga memang menganggap ini sebuah keberatan bagi kliennya. Kalau udah kayak gini ingat lagunya Fariser. Itu dia. Tapi karya-karya sih masih membekas di kita ya. Semoga ini menjadi titik balik ya, point of return dari seorang musisi senior kebanggaan. Harapannya gitu, dan juga bisa menemukan karya-karya lagi ya. Kalau kita lihat karya, waduh. Perlu pantau-pantau juga yuk arus lalu lintas. Nah ini dia, kan banyak kalau musisi berkarya di dunia musik. Kita berkarya di dunia informasi. Nah, kalau Bribtu Ecclesia ini berkarya untuk memberikan informasi arus lalu lintas pada pagi ini di awal aktivitas masyarakat. Silakan Bribtu Ecclesia yang berada di kawasan Penas, Kalimalang, Jakarta Timur. Baik, terima kasih Arif dan Maria. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam berangkat perkantoran dan juga dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Pasar Rebo ataupun Cililitan yang akan menuju ke arah Cempaka Putih maupun Tanjung Priuk tampak cukup ramai, begitu pula di arah sebaliknya. Terlihat adanya perlambatan kecepatan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran pada pagi hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan mengingat di kawasan ini terdapat jalur busway, kami menghimbau untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda dikarenakan dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan juga untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Pasar Rebo ataupun Cililitan yang akan berbelok kanan menuju ke arah Bekasi tampak cukup ramai dan terjadi ketersendatan jelang traffic light di kawasan ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light dan selalu mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Dan berdasarkan data YRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 241 kasus laka lantas yang mengakibatkan 25 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 304 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan terus meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat memecah konsentrasi Anda. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Ecclesia melaporkan, kembali kepada Arif dan juga Maria. Silakan. Jadi kalau kita lihat ya suasana di sekitar Bribtu Ecclesia ini sesuai dengan pantun yang akan saya hadirkan. Apa tuh? Pagi cerah lewat Kalimalang, Cakep. motor ngebut bikin tegang. Tapi nggak usah ngebut-ngebut lah ya. Ya oke. Bribtu Ecclesia laporannya cukup cemerlang, info macet jadi nggak bimbang. Betul banget, mantep loh nih ya. Beli selasi jauh ke Malaysia. Cakep. Terima kasih Bribtu Ecclesia. Boleh. Selamat bertugas. Terima Oke, kasih. ini kita akan jeda dulu sejenak ya. Yes. Ya, tapi nanti di segmen berikutnya ini juga kita akan hadirkan informasi di mana Tom Lembong melalui kuasa hukumnya ini resmi melaporkan 3 hakim dan auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP ke Mahkamah Agung MA, Komisi Yudisial KY, Ombudsman, dan BPKP. Sesaat lagi informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Medali Kehormatan dan Komandan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat di mana Jenderal Brian Fenton serikat di Istana Merdeka Jakarta pada Senin sore. Tapi yang Anda saksikan ini pemirsa, ini bagaimana kemudian Kongres PD Perjuangan ya yang digelar di wilayah Bali. Ini keakraban antara Megawati dan juga Prabowo nampak nih di sini nih, Vi. Betul. Jadi memang kan dalam Kongres PDI Perjuangan yang berlangsung di Bali beberapa waktu lalu itu ya sudah ditegaskan oleh Ketua Umum terpilih ya Ibu Megawati Soekarno Putri yang menyatakan bahwa kami akan menjadi penyeimbang.
dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan tentunya kita juga menghargai sikap dari Ibu Mega, meskipun sistem pemerintahan negara kita kan juga tidak tegas menyatakan ada oposisi. Oposisi kan, atau gitu. tidak, betul. Tapi ini kan mungkin hal baru juga ya, Vi, menyatakan bahwa kami tidak berada sebagai oposisi maupun di dalam pemerintahan, tapi kami akan bersikap tegas untuk mendukung kebijakan pemerintah yang mendukung rakyat. Ini kan baru ya, yang dilaksanakan seperti ini kan? Betul. Belum ada juga sebelumnya. Dalam jalannya sebuah proses pemerintahan, memang dibutuhkan adanya semacam kritik yang membangun begitu. Nah, mungkin ini bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan sebagai mitra di luar koalisi kan. Nah, itu dia. Nah, kalau kita lihat juga pemirsa, ini salah satu hal yang kemudian dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini sempat menggelar rapat terbatas bersama dengan para pemimpin tinggi Tentara Nasional Indonesia serta jajaran Kabinet Merah Putih guna membahas bagaimana sih sebenarnya dinamika terkini, situasi geopolitik dan geoekonomi di global. Jadi rapat terbatas digelar di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam rapat di meja bundar, ini Presiden Prabowo Subianto membahas perkembangan situasi terkini di tanah air, di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini. Dalam diskusi yang Anda lihat di layar kaca, Presiden juga menekankan pentingnya memperkuat sistem pertahanan nasional sebagai pilar utama dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Presiden juga berpesan agar seluruh jajaran terus meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan keamanan masa depan. Iya, tapi kok lihat gini kan kayaknya suatu hal yang serius gitu lagi dibahas gitu ya. Anda bisa membayangkan pemirsa, yang hadir adalah para punggawa-punggawa militer di tanah air, ada Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara. Termasuk juga ada dari BIN, ya. Lalu juga ada dari Menteri Pertahanan, Pak Safri Samsudin, ada dari Setnek, Seskap, lengkap. Jadi artinya apa? Negara aman. Nah, aman ini lah, dipastikan, betul. Ini negara aman ya, jadi gak ada kekhawatiran dia. Mungkin ini juga ngebahas soal itu ya. Apa? Adanya bendera yang mengikuti bendera merah putih. Yang lagi berkibar di mana-mana, One Piece. Masa dibahas sih? Kelas teratas tinggi gitu. Kan sekecil apapun informasi intelijen ya. Wah. Kesannya kayak pernah mengenyam pendidikan intelijen. Kalau Arifan kita salut ya kan. Sotoy. Kita baca dulu yang ini yuk. Oke. Nah, kalau ini pemirsa, bagaimana PDI Perjuangan menyatakan sikap tidak sebagai oposisi. Ini tadi udah nih ya tadi informasinya. Betul, tapi ini kita tampilkan lagi secara lengkap karena PDIP ini kan menyatakan akan mendukung penuh kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan rakyat, di mana Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzadi mengucapkan terima kasih atas sikap PDI Perjuangan tersebut. Diungkapkan oleh Bu Mega dalam banyak kesempatan ketemu kami juga seperti itu, bahwa pemerintah hasil pemilihan umum ini harus didukung supaya pemerintah memiliki efektivitas dalam menjalankan kekuasaannya, dan itu kami bersyukur, berterima kasih kepada bentuk dukungan yang diberikan oleh Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Oke, cukup ya. Oke, kita lanjutkan informasi berikut. Mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong melalui kuasa hukumnya pemirsa ini resmi melaporkan 3 hakim dan auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ke Mahkamah Agung MA, Komisi Yudisial KY, Ombudsman, dan BPKP. Pihak Tom Lembong yang diwakili oleh tim kuasa hukum resmi melaporkan 3 hakim yang menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada Tom Lembong dalam kasus importasi gula. Ketiga hakim dilaporkan ke MA dan KY pada Senin 4 Agustus kemarin. Menurut kuasa hukum, hakim atas nama Alvis tidak mengedepankan praduga tak bersalah dan mengedepankan asas presumptive guilty. Selain hakim, kuasa hukum Tom Lembong juga melaporkan auditor BPKP ke Ombudsman dan juga pengawas internal BPKP. Para auditor dilaporkan karena dinilai tidak profesional dalam proses pembuatan audit ini, klaim dari kuasa hukum dan juga membawa bukti-bukti ke sana. Laporan-laporan ini dilayangkan dengan alasan sekali lagi ya, bukan aksi balas dendam tetapi janji Tom untuk memperbaiki hukum di Indonesia.
Pemirsa, kami akan jeda sesaat karena usai jeda kami hadirkan informasi yang sempat membuat geger warga Desa Sanggerahan, Kabupaten Tulungagung di Jawa Timur. Ini dengan penemuan jasad bayi yang terkubur di samping sebuah rumah. Sesaat lagi informasi yang untuk Anda. Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia. Bagi pemirsa, Kepolisian Polres Bandara Soekarno-Hatta menetapkan penumpang pesawat Lion Air rute Jakarta tujuan Kuala Namu Medan berinisial H yang menyebut ada bom dalam pesawat ditetapkan menjadi tersangka. Penetapan tersangka terhadap H karena dianggap membahayakan penumpang dan mengganggu keselamatan penerbangan. H ditetapkan sebagai tersangka setelah pemeriksaan sejumlah barang bukti dan keterangan 8 saksi. Sementara untuk pihak Lion Air ini menyatakan saat ini penumpang berinisial H tersebut masuk dalam daftar hitam pada penerbangan maskapai Lion Air. Jadi jangan macam-macam, jangan bercanda yang gak lucu kayak gini ya, Via. Ya, apalagi ada bom dalam pesawat yang membahayakan tentu. Apalagi menyebut 3 huruf itu tuh ya. Di pesawat itu agak sensitif tuh kalau bicara soal yang 3 huruf. Betul. Apa sih 3 huruf? Bom. Ya udah sebut aja bom, apa 3 huruf. Sebut 3 huruf sih, Vi. Itu dia, di blacklist langsung, Vi. Langsung blacklist, betul. Oke, sementara itu 2 orang pemotor juga menjadi korban pemirsa dari aksi pembegalan yang terjadi di Jalan Masjid, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. 1 unit sepeda motor dibawa kabur oleh para komplotan pelaku. Seperti Anda lihat detik-detik aksi begal yang terjadi di Jalan Masjid Kecamatan Percut Seituan di Medan, maksud kami di Deli Serdang, yang terekam kamera pengawas pemirsa. Dari rekaman CCTV terlihat korban yang berboncengan dibuntuti oleh para pelaku. Saat di jalan sepi, para pelaku langsung memberhentikan laju kendaraan korban dan hanya dalam hitungan detik juga para pelaku merampas kendaraan. Itu sih nampak ya jelas di CCTV ya. Seorang saksi mata juga sempat mengatakan sebenarnya sebelum kejadian ini korban telah diikuti oleh pelaku yang berjumlah 3 orang, bahkan juga membawa senjata tajam. Para pelaku ini sempat kemudian membacok salah satu korban, sementara 1 korban lainnya sempat mengejar pelaku yang melarikan diri. Kalau sudah kemudian bersenjata tajam, bahkan sudah fasih begitu ya melakukan tindakan kriminalnya, kayaknya nggak mungkin sekali sih. Iya, mungkin ini juga sudah beberapa kali melakukan aksi. Kita mintalah kepada masyarakat, kepada juga pemangku kebijakan, kepolisian untuk lebih menggiatkan apa? Mungkin namanya siskambling atau mungkin patroli. Ya, seperti misalnya gini pemirsa, peristiwa tragis ini juga terjadi di Kota Bandung di mana seorang pria dilaporkan pemirsa meninggal dunia usai tersambar kereta api di kawasan Jalan Braga. Diduga pria tersebut sengaja menabrakkan diri ke arah kereta yang pada saat itu memang sedang melintas, Vi. Emang video amatirnya tadi kita sempat lihat singkat begitu ya, dan mungkin juga sudah beredar di media sosial begitu ya, bagaimana kemudian detik-detik pada saat seorang pria tersebut tersambar kereta api di pintu perlintasan kereta api di Braga, Kota Bandung. Dari keterangan petugas ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung, korban diduga nekat menerobos palang pintu perlintasan yang sudah tertutup. Lalu diduga menabrakkan diri dengan sengaja ke kereta dengan tujuan akhir stasiun Padalarang. Jenazah korban sudah dievakuasi ke rumah sakit yang terdekat dan sebagai barang bukti disita pakaian, ponsel korban yang saat ini juga sudah diamankan oleh petugas ya, guna diperoleh identitas dari korban agar pihak keluarga bisa segera berkoordinasi ya. Tadi kan aksinya kan dilakukan pada siang hari, sekitar pukul 11 siang begitu ya. Pada saat sedang ramai-ramainya itu. Ya, sementara itu pemirsa, ini ada seorang wanita pencari rumput juga tewas dalam sebuah kecelakaan di Jalan Pantura Pasuruan Probolinggo, wilayah Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Diduga korban ini terserempet mobil hingga terjatuh. Kita simak sama-sama. Dalam kamera pengawas CCTV yang ada di layar kaca ya, terlihat memang korban diketahui ini namanya Salama, hendak menyeberang jalan sambil membawa rumput. Kemudian tiba-tiba korban ini terjatuh di jalan tersebut ya. Di saat bersamaan 1 unit truk gandeng bermuatan tebu ini melintas dari arah Probolinggo ke Pasuruan. Sementara di arah berlawanan tampak ada minibus melintas
yang jaraknya ini juga cukup dekat dengan posisi korban. Tapi sebenarnya Raffi, hingga saat ini masih belum diketahui pasti ya apakah korban tersebut sebenarnya terserempet kendaraan atau sebenarnya memang murni terjatuh begitu. Jadi karena ada CCTV juga kayaknya blank spot juga tadi tuh. Ada titik blank spot betul meskipun ada CCTV ya. Jadi memang sampai saat ini polisi masih menyelidiki sih ya apa sebenarnya penyebab pasti dari kecelakaan ini, memeriksa CCTV, kemudian juga meminta keterangan dari sejumlah saksi di lokasi di mana jenazah korban pemirsa ini juga sempat dievakuasi ke RSUD Grati sebelum dipulangkan ke rumah duka untuk dimakamkan. Sementara itu pemirsa, ini warga desa Sanggrahan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur ini digegerkan dengan adanya penemuan jasad bayi V yang kemudian terkubur di samping sebuah rumah. Jadi salah satu rumah di desa Sanggrahan tersebut ini kemudian mendadak riuh usai penemuan jasad bayi yang terkubur di samping rumah tersebut. Penemuan jasad bayi ini bermula saat warga setempat mencium bau tak sedap dari sebuah gundukan tanah di samping rumah MA usianya 23 tahun. Hasil olah TKP polisi didapati bayi berjenis kelamin laki-laki diduga dikubur oleh MA, ibu kandungnya, usai dilahirkan. Pada polisi, MA mengakui ya melahirkan sendiri tanpa didampingi siapapun di dalam rumah. Namun saat proses persalinan, MA mengaku pingsan. Saat tersadar, bayi yang dilahirkan meninggal dunia. Diduga karena panik dan malu inilah MA kemudian mengubur bayinya di samping rumahnya. Dan saat polisi masih melakukan penyelidikan mendalam terkait dengan kasus ini, dan jasad bayi juga sudah dibawa ke rumah sakit ya untuk proses otopsi. Jadi informasi memang setelah dilahirkan bayi tersebut meninggal. Baik, untuk mendalami informasi ini sudah bergabung bersama kami ada Kapolres Tulungagung, Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Taat Resdi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Kapolres. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar Pak, narasi yang tadi kami sampaikan kepada pemirsa ini murni dilakukan oleh tersangka, dalam hal ini adalah ibu kandungnya, dan bayi ini adalah hasil dari persalinan tersangka juga begitu ya? Betul, jadi memang apa yang tadi disampaikan betul, namun untuk status ibu bayi ini sekarang masih belum jadi tersangka karena masih belum dimintai keterangan dan saat ini masih menjalani perawatan kesehatan di RSUD. Jadi kami penyidik masih menunggu ibu bayi untuk sehat, kemudian akan kita mintai keterangan. Iya, tapi kalau istilahnya dalam dunia pidana ya, dalam unsur pidana ini bayi yang lahir sehat, lalu ada unsur pembunuhan yang dilakukan oleh ibu tersebut, Pak? Betul. Jadi memang berdasarkan hasil keterangan 3 orang saksi yang sudah kita mintai keterangan, memang diduga si ibu ini melahirkan bayi ini kemungkinan hari Selasa sekitar jam 11 pagi, kemudian bayi ini lahir dalam kondisi hidup, kemudian sempat hidup kurang lebih 1 hari lebih, kemudian hari Rebu malam itu kemungkinan si bayi ini meninggal, kemudian dimakamkan, dikubur oleh si ibu ini hari Kamis jam 4 dini hari, dan kemudian ketahuan oleh warga karena baunya sudah tercium bau yang tidak sedap gitu di lokasi pemakaman itu. Kemudian hari Sabtu sore sekitar jam 18 itu kemudian ketahuan. Jadi sudah sempat dikubur kurang lebih 2 hari dan bayi ini sempat kurang lebih hidup itu 1 malam gitu, Mas. Iya, Pak, tapi kami juga butuh kepastian begitu, Pak, agar informasi ini tidak simpang siur. Bayi tersebut kan Anda katakan sempat hidup selama 1 malam gitu ya. Artinya penyebab kematian dari sang bayi ini apa? Apakah memang ada unsur pembunuhan dalam hal ini atau memang secara alamiah? Ya, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan awal itu bayi meninggal karena tenggelam atau ditenggelamkan, dan hasil pemeriksaan awal memang ditenggelamkan oleh si ibu bayi tersebut. Jadi sempat hidup, kemudian bahkan hari Rabu sore itu sempat dimandikan oleh si ibu gitu ya, dan kemudian karena ibu ini panik gitu ya, panik, takut ketahuan gitu ya, ketahuan tetangga, malu, sehingga kemudian
malam, hari Rabu malam itu sekitar pukul 22 itu kemudian bayi ini ditenggelamkan. Gitu. Dan hari Rabu jam 4 dini hari kemudian dikubur secara sendiri oleh ibu tersebut. Sebagai informasi memang si ibu bayi ini tinggal sendirian gitu ya, tinggal sendirian dari usia 3 tahun itu sudah ditinggal ibunya keluar kota gitu ya. Ibunya juga si ibu ini juga tidak tahu siapa ayahnya, kemudian dari usia 3 tahun itu tinggal bersama neneknya. Kemudian 7 tahun yang lalu itu neneknya meninggal. Jadi sejak usia 7 tahun yang lalu ketika si ibu ini usia 15 tahun, ini si ibu ini sudah tinggal sendirian di rumah sendirian, tidak dengan siapa-siapa, kemudian dia bekerja dan 3 bulan terakhir ini si ibu ini bekerja, dia buka warung jus gitu ya. Jadi memang si ibu ini di rumah ini tinggal sendirian, tidak ada orang lain, tidak ada kerabat, tidak ada orang tua. Sehingga bisa dengan leluasa melakukan tindakan tersebut. Pak Kapolres, apakah korban saat ini ya, ibu lah begitu ya, menceritakan Pak ayah dari bayi yang dikuburnya ini? Iya, jadi berdasarkan informasi awal, si ayah dari bayi ini merupakan tunangan atau pacar dari si ibu ini ya. Jadi namun sudah sejak bulan April itu sudah putus gitu ya. Jadi sejak April ini si ibu ini hamil gitu tanpa punya pacar, tanpa punya pendamping gitu ya. Jadi sudah sejak mungkin kurang lebih 5 bulan gitu ya, 5 bulan atau 4 bulan yang lalu dalam kondisi hamil itu dia sudah tidak punya pacar, tidak punya pendamping. Gitu. Tapi berdasarkan hasil keterangan itu si ayah dari bayi ini adalah pacarnya atau tunangannya yang sudah putus itu. Ya, apakah penyidik akan mintai keterangan juga atau juga memintai pertanggungjawaban juga atau mungkin ada unsur pidana juga Pak Kapolres yang bisa dipersangkakan kepada mantan pacar dari ibu ini? Ya, kami berencana juga untuk memintai keterangan dari si pacar dari ibu ini ya. Apabila nanti memang ada unsur pidana, tentu tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan juga akan kita proses sesuai hukum. Apakah jika memang ada fakta-fakta hukum lainnya ya, nanti kita menunggu hasil pemeriksaan gitu. Oke, artinya hingga saat ini masih terus akan dilanjutkan proses penyelidikan ya Pak ya? Unsur-unsurnya. Artinya tapi di sini ada unsur pidana pembunuhan ya Pak Kapolres? Jelas di sana ya? Betul. Jadi memang tidak menutup kemungkinan kita masih menunggu nanti keterangan dari si ibu ini apakah betul-betul ketika dia melakukan itu dia melakukannya sendiri ataukah ada dorongan atau ada perintah atau ada desakan dari orang lain atau bahkan mungkin orang lain yang membantu. Kita masih menunggu keterangan termasuk alat bukti yang lain gitu ya. Sekarang kami masih menunggu si ibu ini untuk mendapatkan pemulihan kesehatan terlebih dahulu karena cukup tertekan dan sekarang mendapatkan perawatan kesehatan di rumah sakit termasuk pendampingan secara psikologis agar segera pulih dan kemudian nanti bisa segera kita mintai keterangan. Baik. Kapolres Tulungagung AKBP Taat Resdi, terima kasih Pak atas waktunya pagi ini. Selamat beraktivitas kembali Pak Kapolres. Terima kasih banyak Pak Kapolres. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita jeda sejenak dan segera kita masuk ke tema utama kita pada pagi hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini tudingan adanya tokoh besar yang membackingi kisru dugaan kasus ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo kini berbuntut somasi dari Roy Suryo CS kepada Jokowi. Saat lagi kami bahas untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Komandan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat Jenderal Brian Fenton di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini menjadi bagian penguat hubungan Indonesia dan Amerika Serikat di bidang pertahanan. Jenderal Fenton menyerahkan medali kehormatan US Special Operation Command sebagai penghargaan atas peran Presiden Prabowo yang dinilai berhasil mempererat hubungan bilateral kedua negara, Indonesia dan Amerika, serta meningkatkan kerjasama global melawan ancaman dan mendorong stabilitas dan perdamaian di kawasan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut didampingi Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, serta Sekretaris Kabinet. Dari Jakarta, Fatimah Albar, Dani Martin, TV One mengabarkan.
Kasus dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, sepertinya memasuki babak perseteruan baru. Merasa kasusnya terus bergulir lebih dari 6 bulan lamanya, Jokowi mencurigai ada agenda besar di balik polemik ijazah palsu. Jokowi menyebut ada sosok orang besar yang membackup isu tersebut. Jokowi bahkan dengan gamblang mengungkapkan sosok orang besar yang ia maksud. Publik juga telah mengetahui siapa sosok tersebut. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya itu aja. Siapa Pak? Udah menduga nggak Pak siapa gitu? Mengarah kemana? Mengarah ke? Ya semua sudah tahu lah. Ya, Pasca tudingan tersebut, bola liar pun menggelinding di ruang publik. Saling tuding siapa yang dimaksud sosok yang besar tak terelakkan. Bahkan merasa terusik, Partai Besutan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono membantah dengan keras partainya terlibat. Jokowi pun menampik orang besar yang dimaksud adalah SBY. Namun ayah dari Gibran Rakabuming Raka ini kekeh, kasus dugaan ijazah palsu yang membawa namanya itu ada yang membekengi. Tidak mengetahui, saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertutup, apalagi sekelas Pak SBY. Beliau adalah negarawan yang baik. Tudingan Jokowi ini pun kini berbuntut panjang. Tidak terima kasus dugaan ijazah palsu dianggap di backup orang besar. Melalui koordinator non-ligitasi tim advokasi anti-kriminalisasi akademisi dan aktivis, pengacara Roy Suryo CS mengirim surat somasi via pos ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihaknya meminta Jokowi mencabut pernyataannya karena dianggap membuat gaduh dan menjadi sejumlah tokoh saling tuding dan saling berburuk sangka. Tim TV One mengabarkan. Konstitusional klien kami dalam mengungkap kebenaran tentang ijazah palsu dengan mengatakan ada orang besar di balik perjuangan klien kami. Tuduhan dan fitnah yang saudara katakan sangat menyakitkan karena sama saja saudara telah mengatakan kepada klien kami sebagai pion politik yang dikendalikan oleh orang besar. Apabila saudara tidak mencabut pernyataan dan segera meminta maaf secara terbuka di hadapan publik, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil upaya hukum balik secara perdata maupun pidana. Saya ulangi kembali, apabila saudara tidak mencabut pernyataan dan segera meminta maaf secara terbuka di hadapan publik, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil upaya hukum baik secara perdata maupun pidana. Demikian somasi dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Ya, langsung kami hadirkan yang memang berada langsung dalam konferensi tersebut begitu ya. Ada Bung Petrus Celestirus, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Kemudian juga hadir ada Bung Freddy Damanik, Waketum Projo, dan juga Profesor Gun Herianto, Guru Besar Komunikasi Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Sehat semua ya Pak ya? Sehat. Sehat dong. Ini yang nggak sehat, pikiran di siapa dia? Saya yang nggak sehat. Maka ada mohon pencerahan Prof Gun, mengapa kemudian kasusnya bisa menjadi seliar ini ya, bahkan dibalas dengan somasi, Pak Jokowi dituntut untuk menarik ucapan, bahkan meminta maaf. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Ya, ini kan ada peristiwa hukum dan peristiwa politik yang berkelindan. Dan karena politik itu terhubung dengan opini publik yang berkembang, pasti ketika semakin panjang
durasi perbincangan maka akan semakin acak. Apalagi kalau kemudian di posisi hukumnya belum jelas. Konstruksi opini itu kan selalu berjalan 3 tahap. Namanya stage of brainstorming, area perbincangannya, kemudian stage of consolidation, ketika opini itu ada pro kontra, baru akan solid pada saat ada kepastian. Nah, masalahnya kepastian kan belum sampai di situ. Belum sampai persidangan memang. Sehingga kemudian area persidangan dan sekarang area masuk wilayah politik baru yaitu soal somasi, karena hukum dan politiknya berkelindan, itu kemudian semakin memosisikan opini terkait dengan isu ini berkembang liar. Gitu. Prof, pertanyaan saya kemudian. Seorang Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menyebut ke depan awak media nih ya, ada orang besar yang menukangi politik, menukangi ijazah palsu. Ini firm nggak sih seorang Presiden ke-7 Republik Indonesia? Kalau pernyataan itu kan disampaikan di depan media, berarti begini, itu ada intensi pasti kan, ada niat untuk menyampaikan itu dan bertujuan pasti. Tetapi tentu dengan strategi. Saya lihat Pak Jokowi melakukan namanya equivocal communication. Artinya ada strategi yang digunakan Pak Jokowi? Iya, komunikasi yang tidak menyebut eksplisit nama, tidak menyebut eksplisit kelompok. Hanya kemudian namanya isyarat simbolik. Isyarat simbolik itu seperti kalimat orang besar, itu frase. Orang besar, kemudian warna. Ya kan, ini kan permainan pola acak komunikasi. Tapi isunya sudah ditebar. Bumerang ya? Bumerang. Itu dia Pak Jokowi. Ya, itu dalam konteks mekanisme pertahanan ini dalam komunikasi ada namanya card stacking teknik. Teknik pada saat satu pernyataan itu disampaikan dia punya efek domino. Nah, ini namanya teknik dalam komunikasi. Jadi ada suatu hal yang ketika misalnya opini itu sedang mengarah pada dia dan kemudian pasti yang namanya pola permainan dalam komunikasi politik itu kan tidak selalu positif tone-nya, tapi juga negatif. Nah, pada saat misalnya keacakan itu muncul, pasti ada satu strategi yang dimainkan. Nah, yang dimainkan Pak Jokowi kemarin dalam bacaan komunikasi politik itu masuk kategori card stacking. Jadi, satu pernyataan yang punya efek domino dan orang dibiarkan memverifikasi dengan caranya sendiri-sendiri. Prof, begitu. Kemudian pertanyaannya, suka ya bermain Presiden ke-7 Republik Indonesia ini? Ya, Anda menggunakan diksi tadi kan bermain. Pak Jokowi tidak ada aktor politik yang tidak memainkan peran permainan politiknya. Itu apalagi ini front stage, ini panggung depan ya, yang kemudian permainan politiknya akan dibaca oleh publik sehingga guliran opini termasuk polemik yang ada di dalamnya itu pasti bagian dari manajemen konflik gitulah. Nah, kita meskipun berujung kepada somasi yang dilancarkan oleh Bang Petrus dan itu pasti sudah terbaca, sudah pasti akan ada aksi reaksi. Aksi reaksinya di wilayah politik dan aksi reaksinya di wilayah hukum. Nggak letihkah seorang Pak Joko Widodo begitu? Ya, kalau letih ya tidak akan memainkan isu ini dari awal. Tidak nampak seperti Pak Jokowi? Ya, bagian dari tidak terpisahkan ya game politik sejak Pak Jokowi mencalonkan diri ya sampai sekarang, dan ini menurut saya bagian yang harus diverifikasi di wilayah politik dengan konteks reliabilitas, ya, keterjagaan dari waktu ke waktu, koherensi, kepaduan. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah di wilayah hukum nanti menang atau kalah, kan gitu. Kalau hukum kan soal hitam putih, soal putusan. Tapi kalau politik kan soal persepsi. Itu dia, soal politik persepsi, bahkan ini sengaja ada strategi yang dimainkan oleh Pak Jokowi, Bung Freddy. Ini menyasar siapa? Betul tokoh besar ada yang ingin diacak-acak. Kita jeda dulu boleh? Menarik. Boleh ya? Tahan dulu lah, biar lebih lengkap kalau gitu ya. Kita jeda dulu. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda pemirsa. Narsum satu segmen nih. Ya, kita lanjutkan diskusi kita pemirsa ini langsung saja lah Bung Freddy begitu ya. Ini jadi sebenarnya siapa tokoh besar tersebut, di spill warnanya juga biru. Jangan bilang Anda ya, karena kalau kata Arif Fadil Anda nggak gede-gede amat. Sama saya sih masih gedean saya sih Bung Freddy. Ya, sebelum saya merespon itu, biasanya memang saya kata pembukaan tadi itu biasanya bahasa saya itu. Di dalam isu atau kasus ini memang ada dua, hukum dan politik. Ya, hukumnya ya ketika yang sedang bergulir ini ketika Roy Suryo dan kawan-kawan itu menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Maka itulah hukumnya yang sekarang sedang berjalan di Polda Metro Jaya dan sudah proses penyidikan. Nah,
Politiknya ya adalah ketika narasi ini, ketika isu ini ditambah dengan isu-isu lain yang terus menyerang Pak Jokowi, ya mendiskreditkan, mendelegitimasi, terus tidak ada hentinya. Itulah politiknya. Kalau hukum diselesaikan melalui proses penyidikan, nanti peradilan ya putus. Kalau politik diselesaikan secara politik. Nah, apa yang dilakukan Pak Jokowi, statementnya orang besar itu adalah bagian politik. Tadi Prof. Gun sudah menjelaskan itu. Itu bagian politik, ada tujuannya. Kan kalau dari aspek politik Bang Freddy, kan jabatan sudah selesai Bang Freddy, ya kan? Ngapain juga Pak Jokowi merespon aspek politiknya ini gitu. Loh, itu mengkonfirmasi bahwa memang dia masih sangat produktif di politik, bahwa memang dia masih pengen di dunia politik kita ini. Loh, artinya ini betul kata Prof. Gun tadi, ini memang strategi Pak Jokowi. Ya jelas, saya bilang ada tujuannya, ada strateginya. Memang ini bagian strategi politik yang dimainkan Pak Jokowi. Ada pesan yang disampaikan di sini, katakan kepada orang besar yang dimaksud. Dalam politik tidak harus hitam putih juga. Ya bisa gelap, memang itu. Tadi bahasa teknisnya sudah disampaikan Prof. Gun. Memang jelas ada agenda politik di sini. Kalau tidak ada agenda politik, isu-isu ini tidak mungkin terus-menerus. Kalau bisa dipertanggungjawabkan, oke. Tapi kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu somasi sudah diberikan ke Solo itu udah. Ya, itu sudah dihitung lah. Ini kan sama ya, sama seperti misalnya ya siapapun atau pihak yang sedang menyerang kekuasaan pemerintah, ada oligarki. Pak Jokowi juga sering dikatakan ada oligarki di belakang Pak Jokowi, di sekitar Pak Jokowi. Itu biasa. Kemudian sekarang misalnya pemerintah mengatakan ketika ada yang memainkan isu atau pemasangan One Piece ini, pemerintah mengatakan ada adu domba di sini, ada orang yang bermain politik di sini. Itu biasa. Statement seperti itu sebetulnya biasa saja. Termasuk somasi ini juga sudah dibaca oleh Sudah dihitung. Sudah dihitung, ini semua sudah dihitung, ya nggak apa-apa. Ya disomasi, artinya memang ini sekali lagi semakin mengkonfirmasi bahwa memang ini bukan masalah ijazah saja, bukan masalah benar salah, hitam putih, memang politik. Diserang aja terus, sampai mana Pak Jokowi kuat. Pak Jokowi kuat, dihadapi sampai manapun. Gitu. Oke, artinya begini, kalau tadi menjawab pertanyaan saya, Anda belum secara tegas itu. Benar ada berarti ya? Ada. Perannya apa? Mendanai atau apa? Mendanai atau apa? Bisa bermacam-macam. Mendanai ini kan, ini Anda menjawab harus dipikirkan dulu Bang Freddy. Jangan sampai nanti juga somasi lancaran ke Bang Freddy juga ujung-ujungnya. Bisa bermacam-macam. Bisa melalui orang-orang. Ya, orang-orangnya dia. Jangan bisa Bang, ini yang datang didapat apa gitu maksudnya? Apa peran tokoh besar ini apa? Ya peran mendorong, ada di belakang ini gitu loh. Mendorong isu, misalnya begini ya. Mendorong Roy CS ini kan? Iya dong. Wow. Misalnya gini, Roy CS dalam beberapa baik offline maupun online, ya saya sowan ke beberapa tokoh, dia bilang, ya saya dukung gerakan Anda, ya lanjutkan. Kan begitu, cuman kan saya nggak sebut tokoh yang dia maksud, itu omongan Roy. Tapi kan itu biasa saja, begitu loh. Biasa aja seharusnya kan? Biasa saja. Ya kenapa sampai harus disomasi? Ya nggak apa-apa, itu kan hak mereka, gitu loh. Saya juga bingung, apa yang dirugikan dengan statement Pak Jokowi itu. Saya bingung. Tetapi sekali lagi, itu mengkonfirmasi bahwa memang ini firm, ini permainan politik di belakangnya. Tujuannya memang hanya untuk menghantam, menyerang Pak Jokowi supaya semakin semakin terpuruk, semakin jatuh. Tapi saya nggak yakin itu bisa terjadi gitu. Karena Pak Jokowi juga politisi ulung, 10 tahun memimpin Republik ini, yang punya strategi juga seperti yang disampaikan Prof. Gun tadi. Semua sudah ada hitung-hitungan yang dilakukan Pak Jokowi. Ini gitu. Pak Jokowi juga punya strategi, Bung Petrus. Artinya justru somasi Anda mengkonfirmasi betul ada agenda politik di sana. Ya, pertama saya sepakat dengan pernyataan Prof. Gun tadi. Soal pernyataan Jokowi itu membawa efek domino. Efek dominonya di mana? Bahwa gerakan mengadvokasi persoalan ijazah palsu, mengadvokasi persoalan pemakzulan, itu adalah gerakan kelompok masyarakat. Ya, masyarakat menyampaikan aspirasi bahwa di dalam mengelola negara ini ada yang salah. Persoalan pemakzulan itu kaitannya dengan proses perkara 90. Ya, yang dilihat secara kasat mata bahwa banyak terjadi pelanggaran. Kemudian isu mengenai ijazah palsu ini sudah berlangsung bertahun-tahun.
tidak ada penyelesaian. Polri berpangku tangan. Harusnya ketika masyarakat mempersoalkan, menduga bahwa ijazah Jokowi itu sebagai palsu, Polri tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat. Tetapi dia harus proaktif, menyelidiki. Betulkah ijazah ini palsu? Lakukan suatu proses secara kelompok terbuka. Anda yang memainkan ini hingga saat ini. Kenapa? Hingga begitu lama ini kan kelompok Anda yang memainkan ini. Loh, kita kan baru muncul setelah Mas Roy dan kawan-kawan berdasarkan kepakarannya mereka melakukan penelitian. Karena proses hukum sampai dengan tahun 2025 kemarin, khusus untuk meneliti soal ijazah palsu ini kan tidak pernah jalan. Nah, mereka mencoba sudah dengan diumumkan oleh Barreskrim kan? Sebelum diumumkan, mereka Sebelum dengan diumumkan. kepakarannya mereka menilai dan mereka menyimpulkan berdasarkan data yang mereka punya, ini palsu. Jadi apa yang mereka lakukan itu sebetulnya ingin menjawab teka-teki publik, masyarakat dibuat bingung selama bertahun-tahun. Ya. Tapi akhirnya kan sudah dinyatakan ya. Ya, lalu kemudian muncul laporan dari TPUA supaya pihak kepolisian menyelidiki dugaan ijazah palsu ini berdasarkan fakta yang mereka miliki dan mungkin kemudian disambut dengan hasil penelitian Mas Roy, Dr. Ismon Sianipar dan Dr. Tifa. Digelar perkara khusus kan sudah. Tetapi yang terjadi di tahap penyelidikan ini langsung dipatahkan. Kemudian Jokowi melaporkan Mas Roy dan kawan-kawan sebagai pencemaran nama baik dan itulah yang berjalan sekarang. Tapi mengapa hingga muncul somasi ini? Nah, somasi ini karena di tengah kita mengadvokasi persoalan ini, Jokowi membuat pernyataan menuduh bahwa gerakan ini dibiayai atau di backup oleh orang besar. Tidak ada kata biaya di sana ya, Pak? Iya, ya, di backup ya oleh orang besar. Malah dia bilang di make up. Kami tentu kaget, bahkan sangat menyesalkan pernyataan itu. Karena kami melakukan advokasi ini hanya dengan semangat kami sendiri. Tidak ada yang membackup, tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang memandu. Ya kami ini kan sudah berpengalaman dalam persoalan advokasi. Gak mungkin gak ada unsur politik tadi katanya kok. Loh, politiknya itu politik untuk menegakkan hukum. Jadi pernyataan Jokowi yang menuduh bahwa gerakan ini ditunggangi atau di backup, itu kan kami merasa kami dilecehkan. Anda difitnah? Ya, difitnah, dilecehkan. Karena gerakan ini kan gerakan advokasi. Bagian dari partisipasi masyarakat. Oleh undang-undang, hampir setiap undang-undang ada bab khusus tentang peran serta masyarakat. Dan peran itu yang dilakukan tidak saja oleh Roy dan kawan-kawan, tidak saja oleh kelompok yang mempersoalkan pemakzulan, atau juga kelompok para advokat, politisi, ya pakar komunikasi dan lain-lain, semua bicara tentang hal ini. Bang Petrus, kalau misalnya menurut Pak Jokowi, dia difitnah oleh teman-teman yang ada di Roy CS ini. Nah sekarang Roy CS ini merasa dia difitnah oleh pernyataan adanya backup besar, orang besar. Kenapa arahnya ke somasi? Kenapa tidak menempuh jalan seperti Pak Jokowi dengan melaporkan ini kepada pihak berwajib? Tidak, somasi itu sebuah tradisi baru, sebuah tradisi setiap kali langkah hukum harus diawali dengan somasi. Karena dengan somasi itu memberikan, ya, membangun kesadaran yang bersangkutan untuk introspeksi, ya, supaya hentikan. Atau minta maaf. Dengan cara itu persoalan selesai. Yang Anda inginkan dari somasi ini apa? Agar Pak Jokowi mencabut pernyataannya itu dan meminta maaf bahwa karena pernyataan itu sama sekali tidak berdasar. Kalau tidak dilakukan oleh Pak Jokowi, tidak dilakukan Pak Jokowi, ya kita ada akan langkah hukum mengambil langkah hukum. Artinya melaporkan kepada pihak wajib. Melaporkan kepada pihak berwajib dan juga bisa saja muncul gugatan perdata. Oke, Bang Freddy akan dilaporkan ke pihak berwajib. Ya, sekali lagi itu hak teman-teman Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya sudah sampaikan tadi, Pak Jokowi itu sudah biasa disomasi, dituntut, divetisi, itu udah biasa. Jadi kalau mau dilaporkan ya silakan, tapi kan begini ya, publik juga harus dikasih pencerahan ya. Pak Jokowi di dalam statementnya itu ya, kalau bicara hukum nih tidak ada menyebut namanya fitnah, pencemaran nama baik, itu kan harus menyebut siapa kan begitu, ada orangnya. Kemudian juga tadi melakukan apa segala macam. Nah itu kan tidak ada disebut. Sekali lagi, ini murni statement politik. Statement politik. Pesan yang disampaikan tidak bisa ada. Pesan tidak yang ada disampaikan adalah pesan politik.
Iya. Bukan tidak tapi ada tidak mengarah Tidak ada pada sosok kepidana. siapa Bukan begitu. tidak ada kepada sosok Tapi seseorang. kalau kebakaran jenggot kok malah Roy CS, Bang Petrus CS yang Ya kebakaran. justru itu mereka kan saya bilang tadi sedang membangun narasi. Kalau bicara hanya hukum, ya udah fokus saja ini nanti dipanggil datang dampingi kan begitu. Jadi membangun narasi. Ketika sudah keluar ya statement di media itu hukum ya. Oke. Tapi ini kan narasi terus yang dibangun supaya Pak Jokowi terus menerus diserang bahwa Jokowi jelek, Begitu, Bang Petrus? Jokowi jelek. Itu saja Ya, ini. saya kira Sengaja. dalam persoalan ini mungkin Jokowi sudah sampai pada tahap kelelahan ya. Lelah ya. Jadi akal sehatnya sudah tidak berfungsi secara baik. Pernyataan dia menuduh bahwa gerakan ini di backup ya oleh orang besar, oleh kekuatan besar. Kemudian orang-orang di sekitar Jokowi lebih memperjelas lagi, mengasosiasikan bahwa ini dari kelompok partai yang warna biru. Itulah yang semakin memperuncing suasana di masyarakat. Bahkan ini bisa juga muncul tuduhan bahwa Jokowi sedang menyebar berita bohong, ya, ujaran Tidak kebencian ada nama yang disebut. yang memicu kelompok Jokowi dan kelompok yang berasal dari kelompok biru ini terjadi. Tidak ada nama yang disebut. Tidak ada menyebut nama, tetapi dengan menyebut bahwa ada kekuatan besar, kemudian oleh orang-orang di sekitarnya lebih memperjelas lagi bahwa ini dari kelompok biru, bahkan sampai menyatakan kekuatan politik di dalam yang identitasnya itu warna biru, langsung Demokrat bereaksi. Ya, reaksi Demokrat ini kalau kita hubungkan dengan pemerintahan sekarang, Prabowo sedang membangun rekonsiliasi, ya sambil dibangun tapi sambil dirusak oleh kelompok ini. Ya pernyataan Jokowi itu langsung tidak langsung merusak apa yang dibangun oleh pemerintahan Prabowo. Anda bisa menerima hal itu Bang Freddy, tapi ditahan dulu jawaban Anda ya. Prof Gun juga mungkin menjadi saksi dari lalu lintas diskusi kita pada pagi hari ini. Usai jeda, kita akan kembali. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin ke saksi dialog kita pada pagi hari ini nih ya. Ini kan Prof Gun. Kalau kami bertanya lagi pada Anda, dari hasil diskusi dialog ini, sudah bermuara nggak sih ke benarkah Pak Jokowi memegang bukti bahwa memang benar ada gitu ya, backup orang besar ini. Dan jangan-jangan sinyalemennya Anda sudah menangkap nih, siapa orang besar ini? Jadi dalam diskusi ini menurut saya yang paling penting itu bukan siapanya. Tapi bagaimana atmosfer ya itu terbentuk. Dalam bahasa akademik sering disebut sebagai konstruksi. Konstruksi opini, konstruksi politik, konstruksi hukum. Nah ini yang kemudian menjadi memasukkan aspek namanya dialektika relasional. Jadi hubungan yang saling kerap kali tidak seirama, ada benturan, ya dialektika relasional itu ketika ada letupan-letupan juga di situ. Dan letupan itu dalam manajemen konflik kerap kali dihadirkan. Nah ini yang harus dipahami oleh publik. Jadi tidak seluruh drama pertarungan itu adalah drama pertarungan yang berada di ruang hampa, melainkan ada kepentingan yang mengkonstruksi fenomena itu gitu. Contoh misalnya, kadang-kadang tidak sampai pada akhir terkonfirmasi siapanya. Tapi kan atmosfernya terbentuk di situ, sehingga kemudian ke dalam bacaan saya sebagai outsider ya, ketika misalnya menunjuk bahwa ada orang besar dengan warna tertentu di balik gerakan yang dilakukan oleh teman-teman yang kemudian mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, ini bagian dari strategi delegitimasi juga kan terhadap gerakan ini. Ini adalah bagian yang tidak terpisahkan. Jadi ada pihak melakukan legitimasi dan delegitimasi sebagai aksi reaksi. Jadi itu suatu hal yang pasti aksi reaksi itu tidak akan pernah berhenti. Nah dalam bacaan saya pada akhirnya kemudian siapa yang terdelegitimasi dari proses ini? Contoh misalnya stimulan itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi menyebut ada orang besar dengan warna tertentu. Apakah itu punya efek bumerang nanti pada Pak Jokowi? Nah ini akan sangat dipengaruhi oleh reaksi nih. Misalnya ada somasi. Nah, bagaimana memanage konflik dari somasi ini? Apakah kemudian semakin menguatkan, ya kan, posisi Pak Jokowi atau sebaliknya? Kalau Anda lihat dalam konteks manajemen konflik itu berpotensi selalu punya potensi, ya. Manajemen konflik itu menjadi liar, tidak terkontrol
sering disebut sebagai punya efek bumerang. Nah, kalau kita lihat pertarungan yang panjang ini, maka satu-satunya yang kemudian yang bisa menjadi justifikasi ya dari sisi politik, pertama adalah bagaimana kekuatan si figur atau si aktor yang bertarung ini. Apakah dia punya sumber daya? Karena sumber daya politik, ekonomi, dan sumber daya kekuasaan itu akan menjadi cara bertahan dari si aktor. Contoh, apakah Pak Jokowi punya hubungan yang tetap, misalnya mutualis simbiosis dengan Pak Prabowo? Iya kan? Ya. Sebagai orang yang punya kekuasaan hari ini. Yes. Mandat kekuasaan, bukan punya kekuasaan, mandat kekuasaan. Setelah pemilu 2024. Nah, apakah misalnya ada peristiwa-peristiwa politik yang membuat ada barrier, ada hambatan psikologis dan politis antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo di saat ini dan ke depan? Ini kan menjadi sumber daya politik. Ya. Kemudian sumber daya politik lainnya apa? Jaringan. Apakah jaringan terbentuk? Misalnya kemarin kalau kita lihat kenapa Pak Jokowi mengambil juga posisi meskipun dia tidak definitif di dalam struktur partai, tapi kemudian bilang saya akan bekerja keras, full mendukung salah satu partai. Ini kan bagian dari mekanisme pertahanan diri. Ya. Karena tanpa ada kekuatan politik real, maka seorang Jokowi hanya seorang individu. Prof. Gun-Gun, ya kan maaf. begitu. Ya. Artinya dari penjelasan Anda tadi dengan aksi reaksi respon somasi ini, menurut Anda justru yang akan kemudian menjadi sosok yang dalam tanda kutip kalah begitu justru dari pihak Roy CS sendiri. Tidak jumping conclusion seperti itu. Jadi ini bukan kemudian bahwa ketika ini kemudian ini kalah, enggak. Akan sangat bergantung pada sumber daya politik, namanya distribusi dan alokasi sumber daya. Apakah kemudian sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing bertarung itu tersumbat? Seperti sumber daya kekuasaan, sumber daya ekonomi, sumber daya jaringan, termasuk sumber daya kepercayaan publik. Mana yang lebih dipercayai? Ini bukan soal putusan hakim, ini soal public trust. Nah, public trust itu kan salah satu sumber daya politik juga. Karena tanpa public trust, maka gerakan Pak Roy dan CS itu tidak akan juga dapat dukungan. Pun sebaliknya Pak Jokowi. Ketika misalnya semakin banyak orang tidak percaya bahwa Pak Jokowi itu punya ijazah palsu, maka itu juga merugikan Pak Jokowi kan, begitu. Saling ada kekuatan artinya saat ini. Iya. Luar biasa. Bang Freddy menyikapi hal ini, Bang Freddy. Ya, itulah basicnya sebetulnya adalah karena per hari ini, per kemarin setelah Pak Jokowi lengser juga, public trust kepada Pak Jokowi itu sangat tinggi. Dilihat dari mana tuh, Bang? Loh kan banyak itu, survei. Survei yang terakhir malah kalau saya baca kan tamatan SD tidak percaya ijazah Jokowi palsu, katanya begitu. Survei yang kami baca. Iya, maka bagaimana tamatan pendidikan lain kan? Setelah Pak Jokowi lengser, approval ratingnya kan masih sangat tinggi. Oh, pada saat itu. Iya, sampai sekarang juga. Itu kan kemarin kalau bicara ijazah LS itu 70 sekian persen. Nah, yang mau saya sampaikan adalah secara politik Pak Jokowi masih sangat relevan. Kemudian ini akan terus menerus sampai berjalan 2029. Inilah yang dilihat, kita bicara politik. Inilah yang dilihat oleh katakan orang-orang yang tidak suka, para pembenci dan lawan-lawan politik Pak Jokowi. Public trust inilah yang harus dihantam terus supaya ini turun. Sehingga ketika politik elektoral sampai 2029, Pak Jokowi itu tidak relevan lagi atau tidak mempunyai kekuatan politik katakan untuk mengendorse calon tertentu, mau di wapres, mau presiden. Inilah target orang-orang itu. Berarti Pak Jokowi belum lelah sebagaimana yang dikatakan oleh Bang Petrus dong berarti? Bagaimana lelah? Dia akan secara tanda kutip akan dipaksa tidak lelah karena masih ada Mas Wapres di situ. Tidak mungkin lelah. Maksudnya apa Pak Prof. Gun-Gun? Ya jelas dong ya. Jokowi bukan seorang sosok aja, tapi lokomotif dari kekuatan politik. Misalnya termasuk tadi disebut Wapres. Ya kan, dan Wapres ini kan bukan bicara jabatannya hari ini aja, tapi 2029 dan setelahnya, maka pasti Pak Jokowi juga akan memainkan peran politiknya. Nah, pertanyaan kemudian apakah kubu yang bersama dengan Pak Bang Petrus ini adalah kubu yang akan menjegal kekuatan politik 2029 itu agar Gibran ini tidak lagi, begitu maksudnya? Ya, yang jelas. Nanti Bang Petrus boleh mengomentari ya, Bang. Yang jelas menurut saya pasti ada irisan-irisan kekuatan politik
meskipun begini, irisan politik itu tidak selalu diidentikan gitu ya dengan hanya satu kelompok yang sekarang sedang berada di panggung. Oke. Karena banyak juga kelompok itu yang di belakang panggung. Nah, masalahnya adalah Gibran adalah aktor politik, Pak Jokowi adalah aktor politik. Bedanya sekarang Gibran berada di spotlight karena berada dalam posisi sebagai wapres. Jadi saya nggak yakin Pak Jokowi akan pensiun, akan istirahat. Dalam hal politik. Dia tetap akan memainkan posisi sebagai jangkar politik. Kalau syukur-syukur kalau dia masih berperan signifikan. Guru besar komunikasi mengatakan tidak akan pensiun, artinya tidak letih, Bang Petrus. Ya, memang boleh saja ada yang melihat bahwa Jokowi tidak pernah letih. Tapi Anda kan di segmen sebelumnya mungkin Pak Jokowi sudah capek. Kita melihat dari pernyataan yang tadi Prof katakan bahwa pernyataan itu memberi efek domino, itu saya nilai sebagai Jokowi sedang kelelahan. Ya, sebagai seorang mantan presiden, pernyataan itu kan justru harusnya lagi semangat-semangatnya itu Bang, bisa kasih efek domino pernyataan besar. itu tidak terukur. Ya. Pernyataan itu tidak terukur. Apalagi kalau ada yang menyatakan bahwa gerakan Mas Roy dan kawan-kawan atau kelompok yang mau memakzulkan Gibran itu sebagai gerakan yang di backup, gerakan yang di backup atau untuk menjegal kelompok ini, sama sekali tidak. Tujuan kami itu adalah karena disebut-sebut ijazah palsu. Coba kita bayangkan, kalau itu benar nanti itu palsu, bagaimana dengan 10 tahun memimpin negara ini, terus presidennya berijazah palsu? Itu kan soal konstruksi hukum itu. Iya, ya kan? tapi efeknya kepada apakah rekrutmen, baik itu melalui partai politik atau KPU sudah begitu rusaknya sehingga orang berijazah palsu. Artinya ada multiplier efek juga dong ya. Bisa saja lolos. Ini yang kita inginkan supaya ini harus clear. Ini harus clear sebelum kita memasuki periode berikutnya. Itu substansi dari tim Anda itu ya? Ya, kita ingin kembalikan ya faktor persoalan kedaulatan rakyat. Kita lihat dalam proses perkara 90 kemarin itu proses kedaulatan rakyat, proses pemilu, demokrasi dihancurkan dari bagian hulunya langsung. Kembali ke somasi terakhir Bang Petrus. Jadi ini dalam kurun waktu berapa kali 24 jam somasi ini? Ya, kita lihat sampai 3 hari ini kalau tidak ada... Terhitung dari kemarin? Ya. Tidak ada jawaban sama sekali, maka beberapa langkah hukum akan kita lakukan. Salah satunya? Ya, salah satunya akan melaporkan. Siap melaporkan? Ya, sebagai ujaran kebencian, memecah belah, ya. Penyebaran berita bohong. Meskipun tidak ada nama yang disebut karena Jokowi harus buktikan siapa sosok besar itu. Harusnya sosok besar itu masuk dalam satu paket laporan dia di Polda tentang pencemaran nama baik itu. Kalau dia merasa bahwa gerakan Mas Roy dan kawan-kawan itu di belakangnya ada otak besar, ya, orang besar yang mengotaki. Kita akan dia harus laporkan sebagai salah satu pelaku. Respon dan juga dari aksi yang dilakukan dari kubu Bang Petrus CS. Seingat saya dari Polda Metro Jaya saja sudah meningkatkan penyidikan tapi belum ada tersangka. Nanti akan ada laporan lagi, ya kan, penyebaran berita bohong dan lain sebagainya. Saya tidak tahu negeri ini akan arahnya kemana, begitulah ibaratnya. Ya. Terima kasih loh Bang Petrus Lesinus. Terima kasih Bu Freddy. Prof Gunggun terima kasih. Prof. Bang Freddy terima kasih. Kami Pemirsa, ada sekelompok pelajar sekolah menengah kejuruan yang melakukan penyiraman air keras ke pelajar lain. Ini yang Anda saksikan adalah rekaman CCTV detik-detik saat sekelompok remaja tersebut melakukan aksi penyiraman terhadap pelajar lainnya yang juga sedang melintas di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Peristiwa ini membuat korban berinisial AP 17 tahun mengalami luka bakar di bagian wajah hingga leher. Hingga saat ini kemudian juga masih menjalani proses perawatan intensif di rumah sakit. Di rumah sakit. Untuk pengobatan luka dari siraman air keras. Dan berangkat dari peristiwa ini ya pemirsa ya, ini kepolisian Polres Metro Jakarta Utara juga sudah mengamankan sedikitnya 4 orang. Statusnya saat ini tersangka, 3 diantaranya kabarnya masih di bawah umur ya. Dan 4 orang inilah yang kemudian mereka patungan ya satu sama lain untuk membeli air keras tersebut. Dengan 4 orang ini adalah perannya masing-masing. Itu dia. Ada eksekutor, ada yang mencari air keras ya. Dan lain sebagainya ya. Itu dia, mengapa anak-anak ini kemudian masih bisa membeli air keras secara bebas begitu. Dan juga apa motifnya membuat resah masyarakat. Langsung saja kami ajak Anda ke lokasi. Sudah ada rekan kami Ikra Anggana yang akan menggambarkan secara keseluruhan untuk Anda. Ikra.
Ya baik, selamat pagi Rivi, Maria dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di tempat kejadian perkara, tepatnya di Jalan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, di mana pada hari Jumat kemarin, 1 Agustus 2025, ini terjadi aksi kekerasan terhadap pelajar yang menyiramkan air keras kepada pelajar lainnya. Motif sementara diduga ini pelaku ini berniat sebelumnya berencana untuk tawuran, namun tidak menemui lawan yang sepadan dan melakukan aksi tersebut menyiramkan alat untuk tawuran ini kepada siswa pelajar yang sedang melintas. Dan saat ini pemirsa, saya akan menunjukkan kepada Anda, ini adalah tempat kejadian perkara saat itu. Ini adalah siraman air kerasnya yang disiramkan oleh para pelajar tersebut. Ini juga masih ada motor dari warga yang terdampak akibat penyiraman air keras, di mana kita ketahui bersama dari informasi yang diterima bahwa korban langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka yang serius, luka bakar serius di leher dan juga di area wajah, khususnya di dekat mata. Ini adalah masih kita lihat sangat jelas dampak dari siraman air keras. Ini berwarna putih pemirsa, karena kotoran-kotoran kerak-kerak yang ada di beton ini terangkat ataupun terbersihkan karena kerasnya cairan air keras yang ataupun cairan kimia yang disiramkan oleh pelajar pada saat itu. Ini motor juga masih ada dan beberapa alat bukti lainnya seperti kotak amal masjid ini harus hancur ataupun rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Nah, untuk mengetahui lebih jauh kondisi dan kronologisnya, saat ini saya akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu saksi mata pada kejadian itu, yaitu Bu Nurul. Bu Nurul ini penjual seblak yang waktu itu melihat langsung kronologisnya seperti apa. Kita akan tanyakan kepada Bu Nurul. Selamat pagi Bu Nurul. Pagi. Bu, bisa diceritakan waktu itu kronologisnya ketika Ibu melihat kejadian tersebut seperti apa, Bu? Yang saya tahu ya, yang disiram itu kan dia lagi main futsal ya. Nah, dari arah berlawanan itu ada gerombolan 16 motor apa 14 motor. Tiba-tiba dia ada penyerangan gitu aja. Terus yang saya tahu yang 3 motor itu jatuh ke sini dekat motor saya. Nah, dari berlawanan arah yang motor naik trail itu dia nyiram sembari jalan nyiramnya, dia nyiram terus dia refleks jatuh. Yang bertiga jatuh, yang satu jatuh ke sini, yang 2 jatuh ke kotak amal itu. Saya nggak tahu, tiba-tiba dia langsung bangun, jatuh lagi, dia langsung pergi gitu aja. Respon pertama kali warga ketika melihat kejadian tersebut gimana sih, Bu? Ya pas kejadian rame-rame itu ya diteriakin karena itu posisi kan hari Jumat ya, mau sholat Jumat. Agak-agak sepi juga, cuman warung saya yang buka sama yang pada mau sholat Jumat aja. Nah langsung diteriakin, kita nggak tahu kalau misalkan itu ada penyiraman air keras kalau yang lainnya. Jadi yang anak-anak gerombolan itu langsung kabur gitu aja, cuman sempat dikejar sama supir angkot, tapi nggak sempat ketangkep. Nah namanya motor kan langsung belok ke gangan kecil ya, angkot kan dia langsung lurus aja gitu. Nah, yang Ibu lihat sendiri dari kondisi korban ketika pertama kali disiram seperti apa, Bu? Dia langsung nunduk, katanya sih perih matanya, cuman dia nggak tahu siram air apa, dia bilangnya begitu sih. Bilangnya katanya mata gue perih bang, cuman dia nggak tahu dan itu dia langsung pergi ke sana. Langsung pergi ke sekolahnya, kan dia kalau nggak salah tuh kepala sekolahnya apa dari pihak sekolahnya itu datang, katanya langsung dibawa ke rumah sakit. Nah ini warga tapi ada yang tahu nggak kira-kira pas ngeliat kejadian tersebut ini tuh disiram sama air keras dan penanganan pertamanya berarti dari warga itu kayak gimana untuk menolong anak itu, Bu? Yang yang warga tahu nggak ada penyiraman air keras. Saya yang tahu ada anak 1 orang turun dari motor mau nendang anak ini, cuman nggak sempet mau ketendang karena sudah diteriakin, makanya dia kabur. Yang saya tahu tuh kepala sekolahnya atau pihak kepala sekolahnya datang dan ngecek, katanya anak muridnya kena kekerasan. Nah katanya dibawa ke rumah sakit, pas sudah dilihat katanya ada air keras, baru saya lihat motor saya kena gitu, langsung dibawa ke rumah sakit. Dari pihak warga masih nggak tahu kalau misalkan ada penyiraman air keras, itu nggak tahu. Yang saya dengar yang penyiraman air keras itu sembari naik motor disiram, naik motornya trail. Ini kan ada aksi penyiraman air keras dan akhirnya Ibu mengetahui. Setelah mengetahui hal tersebut, menurut Ibu ini pendapat Ibu seperti apa? Meresahkan sih ya, maksudnya yang mereka kan nggak ada tawuran, tiba-tiba penyiraman begitu aja. Dan saya dengar informasinya juga kan ini berselisih ya, orang yang disiram orang sini, yang nyiramnya orang daerah seberang ya kan, jadi kan kita nggak tahu apa-apa ya kan. Maksudnya ya meresahkan warga aja sih, takutnya yang ditakutkan kan kena anak kecil, kena yang lain, warga-warga lain yang salah. Terus juga kalau misalkan
dia dapatnya dari mana, bisa sampai anak sekolah bisa dapat kayak gitu, meresahkan aja sih. Ibu juga kena, nanti minta pertanggungjawaban juga nggak pengennya? Ya, harus dong, kalau misalkan pihak keluarganya sudah ketangkap atau mungkin pelakunya sudah ketangkap, saya minta tolong aja sih. Cuman yang disesalin ya anak ini yang disiram ini si korbannya. Soalnya kan kena lukanya parah ya, sampai ke leher-leher, ke muka habis ya, ke mata dua-duanya. Saya nggak tahu lagi keadaan korbannya kayak gimana. Cuman yang saya itu juga kan banyak makan ruginya ya. Saya rugi motor, yang satu rugi muka ya, bagaimana ya, disesalkan aja sih. Terima kasih banyak Ibu Nurul atas bincang-bincangnya pagi ini. Semoga dapat gantinya ya, kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan ya Bu ya. Baik, Rivi dan juga Maria, itu tadi penjelasan dari salah satu saksi mata di tempat kejadian, di mana polisi bergerak cepat 12 jam pasca kejadian. Informasinya keempat pelaku sudah ditangkap, satu di atas umur 17 tahun artinya sudah dewasa, dan 3 lainnya ini masih di bawah 17 tahun. Dan informasinya mereka semua patungan, urunan untuk melakukan aksi kekerasan ini. Memang sangat miris, kita berharap ke depan aksi ini tidak akan terjadi lagi dan tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. Untuk sementara demikian Rivi dan juga Maria, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik. Ya, terima kasih Ikra. Setuju, Anda langsung sepakat, Ikra. dari Tanjung Priok. Sepakat, tadi penjelasannya lengkap di sana ya. Terima kasih. Oke, habis ini ada apa, Viral. Kita hadirkan beragam informasi, salah satunya sebuah mobil pickup yang mengangkut rombongan ibu-ibu mengalami kecelakaan tunggal. Ini miris, Vi. Dan bahkan juga terguling ya di wilayah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat lagi informasinya untuk Anda. Nih, waktunya yang sedang ramai-ramai viral. Nah, ini kalau yang satu ini agak miris ya, agak sedih nih, karena ada sebuah mobil pickup yang mengangkut rombongan ibu-ibu. Ini nampak jelas nih di videonya ya, mengalami kecelakaan tunggal dan bahkan tergulir. Mereka langsung kayak terkejut, shock, ada yang juga menangis, ketakutan. Ini dia terjadi di Kabupaten Goa ini pemirsa. Ya. Ini dia detik-detiknya nih. Ini bisa nggak kita katakan kalau supirnya ugal-ugalan sebetulnya? Karena kalau saya ngelihatnya begini, di mana-mana kan kalau jalannya itu melingkar atau berbelok, seharusnya kan memelankan kendaraan, melambatkan laju kendaraan. Lihat dong, tahu nggak kalau misalnya ada anak bayi, anak kecil yang diangkut di pick up tersebut begitu. Kita sih yang nonton ini di media sosial mungkin ngelihatnya gini ya, wah ini mudah-mudahan nggak ada yang korban terluka, korban apa begitu ya. Tapi kalau dilihat dari visual ini ya, Ayah, emang kayaknya hanya shock ya sepertinya ya. Iya, karena kan cukup kencang, sedangkan kondisi pick-up-nya juga penuh kan, Vi, tadi dilihat ya. Si supir nih, sesaat lagi supir akan keluar, dan dia dengan santainya berdiri di atas kendaraan begitu tuh. Aduh. Mbok ya turun segera menyelamatkan ngecek kondisi para penumpangnya. Beruntungnya sih tidak ada yang tertindih mobil pick-up itu kan. Cuman, sama kita berikan pesan juga mungkin kepada masyarakat. Pesannya apa? Mungkin mobil-mobil pick-up ini tidak usah digunakan untuk mengangkut orang kali ya mungkin ya. Tapi, karena membahayakan. Oh ya, lagi-lagi juga yang nyetir, Vi, gitu kan. Sepakat juga sih. Oke, viral yang lainnya. Ada seorang bidan, nih pemirsa pasti juga sudah melihat juga nih ya. Di desa daerah Duokoto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Ini nekat berenang nih, ya, menyeberangi Sungai Batang berarus deras. Demi apa ya? Bidan ini tugasnya ngapain? Luar biasa, menyelamatkan pasien pasti. Itu ya. Meskipun derasnya sungai ya kan, khawatir juga mungkin mau menyelamatkan orang, tapi dirinya pun juga terancam keselamatan. Ini ya, ini namanya Vi, ini adalah Dona Lubis, seorang bidan di desa Nagari Duokoto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat yang memang nekat begitu ya. Karena apa ya, profesinya begitu ya, untuk menyelamatkan pasien rela menyeberangi sungai berarus deras demi mengobati seorang pasien. Jadi kalau di Sumatera Barat tuh ada istilah tuh gini, laluan nandi urang katanya. Apa tuh artinya? Jadi selalu ingin memperjuangkan apa yang ada di orang lain. Gitu. Karena pasien ini tuh merupakan pasien penyakit TBC gitu kan. Jadi butuh bantuan yang cepat gitu. Jadi seperti pepatah yang tadi Adi sampaikan itu. Kan nih tolong para pemimpin ya di Pasaman Sumatera Barat, tolong lihat fakta di lapangan seperti ini. Tuh. Maaf agak emosi nih, Vi. Maaf ya.
Ya berkah ya untuk sang bidan, semoga pekerjaannya atau profesinya berkah juga. Amin. Pasti, insya Allah berkah. Ngomong-ngomong berkah nih, Vi, paling enak ngopi di Tepet sambil makan serabi. Cakep, cakep. Ya kan? Rambut acak-acakan tapi harus tetap percaya diri. Cakep. Rivi dan Ayah pamit undur diri. Siap. Semoga rezeki ngalir tidak berseri. Amin, amin ya robbal alamin. Duh, adem hati ini kalau denger yang Ayah ngomong kayak gini. Amin ya, Vi ya. Luar biasa. Bikinnya kapan tuh ya tadi? Oh, luar biasa. Tadi ada yang bikinin soalnya. Terima kasih. Oke pemirsa, kita harus pamit undur diri nih ya. Kata-kata penutup dari Ayah ini langsung merefleksikan hidup saya ke depannya. Kenapa tuh? Siap-siap menerima rezeki. Siap-siap menerima rezeki. Oh, amin. Mengalir dari pintu mana saja ya. Betul. Semoga Saya Arif Fadil. dijaga ilahi. Saya Maria Segaf, kita berdoa pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan panjang-panjang.